Kita buktikan. Bang Haki Ridho Lubis. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda mengimaninya? Betul. Baik. Kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, saya pastikan Anda sedang berdusta, bahkan Anda menipu diri sendiri. Ini buktinya. Menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan sesuatu itu, siapakah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Sebutkan satu saja. Apa? Sebutkan satu nama nabi yang dibunuh oleh Bani Israel menurut Al-Quran. Googling dulu dia, saudara. Googling dia, saudara-saudara. Intip dulu. Lihat nih, ini teman-teman. Kopia, Koko, makin kopia, makin Koko, makin penampilannya, makin dia akan Google. Kita kasih naik ada Haki Ridho Lubis. Haki Ridho Lubis. Ya, Haki Ridho Lubis. Selamat malam. Malam, Edis. Ya, Bang Ridho, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Betul. Betul. Bagaimana? Apakah Anda ingin berdiskusi dengan saya seputar agama ini, lintas iman ini? Saya adalah Kristen, Anda Muslim. Bagaimana? Saya tidak pernah memaksakan orang. Kalau Anda berkenan, silakan, saya terima, nyalakan kamera. Tapi kalau Anda malu, Anda tidak pede, Anda merasa tidak memiliki ilmu pengetahuan, jangan memaksakan diri. Tapi begini Edis. Iya, tapi dinyalakan dulu kameranya. Anda mau bicara tapi kamera tidak nyala. Nah, gitu kan ganteng. Edis. Ya, gimana? Lai Lubis. Gimana? Begini, Edis. Sebelum dimulai, dari tadi saya minta naik, cuman baterai sudah hampir 20. Nanti ketika habis, besok kita sambung ya. Boleh. Gimana? Lai Lubis. Ya, apa yang bahas? Gini, Bang Ridho Lubis, kulihat dari penampilan abang ini udah pakai kopiah, ya kan, baju koko. Nampak-nampaknya abang ini ustadz. Penampilan aja ininya. Nah, sudah aku bilang kan. Sudah saya bilang teman-teman, tidak ada Islam yang berani ngaku ustadz di hadapan saya. Tidak berani. Gitu. Oke lah. Anda tidak berani mengaku diri sebagai ustadz. Gini. Kenapa ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta kepada dirinya sendiri? Yang pertama diralat dulu, Dis. Itu kalimat Anda salah itu. Ketika Islam menjelaskan Quran, itu nggak tepat. Islam itu agama. Yang menjelaskan Quran ya para ulama. Iya, itu kan orang-orang Islam, betul? Iya, berarti Anda saja sudah membuat di awal diskusi ini sudah salah. Justru kalau saya bilang ulama itu cuma sekelompok orang, saya bilang keseluruhan orang Islam. Salah. Anak kecil saja mungkin yang belajar bahasa Indonesia ketika Islam menjelaskan Quran. Yang menjelaskan Quran bukan Islam. Oke, saya tanya, apa pengertian Islam? Pengertian secara apa sekarang? Bahasa atau istilah? Ya bahasa lah, kosakata. Betulkah Islam itu merujuk kepada sekumpulan orang di dunia ini yang jumlahnya 1 miliar lebih? Betul. Nah, itulah orang-orang yang jumlahnya 1 miliar lebih itu saya bilang. Ketika mereka menjelaskan Al-Quran, disitulah mereka berdusta. Termasuk Anda juga. Gini aja sekarang. Anda mau kita pembuktian nggak? Mau pembuktian nggak?
Ya apa-apa. Ha, silakan. Baik, kita pembuktian ya, kita pembuktian. Apakah ini adalah klaim saya atau ini memang benar adalah fakta dan kenyataannya? Tunggu dulu, Baik. tunggu. Bentar. Nah, Jadi sekarang yang mau bahas tentang Quran berarti ini. iya, bagaimana seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, di situ pasti dia berbohong. Saya yang memastikan bahwa dia akan berbohong. Siap? Boleh? Nah, meninggal dunia. Siap nggak? Bukan. Dia begini ya, Dis. Gimana? Dengar. Sebelum kita mulai jauh, kesalahanmu itu satu. Ketika mungkin ada yang menyampaikan, kan banyak yang menyampaikan ini kan, menyampaikan pembahasan tentang Quran, menjelaskan kan. Seandainya ada satu mungkin yang salah, itu satu tuh jangan dilihat. Justru saya dari 100 orang muslim yang saya wawancarai tentang Al-Quran, 100-nya berdusta semua. Yang mana? Yang tadi dinaikkan tadi. Semua. Dari semenjak saya bikin acara ini, setiap muslim saya tanya tentang Qurannya, di situ dia bohong, bahkan dia nipu dirinya sendiri. Bukan. Berarti mereka... Gini saja, biar kita nggak berbelit. Gini, gimana kalau kita praktekkan? Kita tes. Boleh Bang Haki Ridho ku tes? Boleh. Baik, teman-teman, ini pegang omongan saya. Kalau sempat Haki Lubis nanti dia tidak berdusta, bahkan menipu dirinya sendiri, saya yang terjun dari Monas. Baik. Kita buktikan. Bang Haki Ridho Lubis. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda mengimaninya? Betul. Baik. Kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, saya pastikan Anda sedang berdusta, bahkan Anda menipu diri sendiri. Ini buktinya. Menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan sesuatu itu, siapakah Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Sebutkan satu saja. Apa? Sebutkan satu nama Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel menurut Al-Quran. Googling dulu dia, saudara. Googling dia, saudara-saudara. Intip dulu. Lihat nih. Ini teman-teman. Kopiah. Koko. Makin kopiah, makin koko, makin penampilannya, makin dia akan Google. Berat. Saudara-saudara. Disangkanya kita nggak tahu dia lagi googling. Disangka dia nggak tahu, kita nggak tahu. Padahal ini terjadi kayak begini. Tanda dia sedang cari di Google. Jadi makanya saya bilang teman-teman, ketika dia bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dia itu lagi bohong sama saya dan lagi bohong sama dirinya sendiri. Iya, kabur kan? Kabur, saudara. Hilang. Hilang. Kalian lihat, ngilang dia. Sebenarnya dia ngilang itu karena dia keluar dari aplikasi, dia buka Google, dia buka Chrome, Google, ya kan? Kalau lama-lama, itu kemental dari sini. Kalian sudah lihat kan? Itulah. Pakai gamis, bicara syariat. Tapi ditanya satu hal dasar, sebutkan nabi-nabi Bani Israel yang dibunuh oleh kaumnya, langsung bengong. Gelagapan, gak tahu, padahal Al-Quran sendiri menyebutnya, kamu membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Al-Baqarah 61, juga 91. Tapi enggak tahu, bahkan tidak sadar itu bagian dari sejarah iman yang katanya diimani. Apa gunanya tampil islami kalau isi kepala kosong dari sejarah nabimu sendiri? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka bukan cuma nama di kitab. Mereka adalah korban penolakan umat yang katanya beriman, tapi hatinya keras. Ironis, mengaku muslim, tapi tidak kenal siapa yang dibela dan siapa yang disakiti dalam sejarah kenabian. Mau bela Islam, tapi bahkan tak tahu siapa yang dibunuh karena menyuarakan kebenaran. Kalau sejarah Nabi saja tidak tahu, lalu apa yang dipelajari selama ini? Hanya cara melilit sorban dan memilih warna gamis. Iman bukan kostum, dan ketaatan bukan tentang tampilan. Kalau nabi-nabi saja tidak dikenal,
bagaimana bisa kenal Tuhannya? Nabi yang dibunuh karena menyampaikan firman, itu bukan cuma kisah lama. Itu cermin, karena yang menolak kebenaran dulu, masih hidup hari ini, dalam wajah orang-orang yang berpakaian suci, tapi menolak untuk belajar. Dukung Al-Murid Kristus dengan like, komen, subscribe dan bagikan video ini. Salam Murid Kristus.